الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Terjemahan ayat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya hal demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 46. Tafsir menurut ulama. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Ayat 45, dalam tafsir tersebut dimaksudkan untuk para manusia agar lebih memperhatikan tindakan-tindakan mereka di dunia untuk kehidupan akhirat nantinya, dengan lebih bersabar meskipun diterpa ujian hidup yang mungkin memang dirasa berat. Juga mengingat para manusia bahwa sholatlah penolongmu, sesungguhnya karena dengan itu mereka bisa dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 46, semua persoalan mereka kembali kepada kehendaknya. Dia memutuskan persoalan itu menurut kehendaknya sesuai dengan keadilannya, karena mereka meyakini adanya hari pengembalian dan memberi pahala. Maka terasa ringan bagi mereka untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Yang selanjutnya, tafsir menurut ulama. Yang pertama, tafsir Syekh Muhammad Ali As-Sabani. Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan, maksudnya, mintalah pertolongan atas permasalahanmu semua, dengan sabar dan sholat, dengan mengangkat segenap beban pada diri melalui taklif. Taklif apa sih? Taklif adalah beban melaksanakan syariat, dan dengan sholat yang merupakan tiang agama. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali juga bagi orang-orang yang tawadu dan tenang, serta mensucikan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang meyakini, maksudnya meyakini penuh, tidak memiliki keraguan, bahwa mereka akan menemukan Tuhannya, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka pada hari kiamat kelak. Lalu mereka mendapat balasan atas amalan apapun yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, tafsir menurut Al-Misbah. Menurut ayat ini, mereka yang menekan kehendak nafsunya, membiasakan tenang menghadapi ketentuan Allah serta selalu mengharapkan kesudahan yang baik, ia bukanlah orang yang terperdaya terhadap nafsunya. Ia adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menerima dan mengamalkan kebijakan. Penggambaran optimisme yang menyelubungi jiwa orang-orang khusyuk terhadap ganjaran yang akan mereka terima kelak. Orang yang mempunyai resiliensi dalam menghadapi trauma akan mengembangkan cara mengatasi masalah yang berorientasi pada tugas, berusaha menghadapi situasi yang penuh tekanan, mampu mengendalikan hidupnya dan lebih mampu untuk bangkit kembali. Nah, maka dalam hal ini, para korban menggunakan resiliensi berupa sholat dan sabar untuk menghadapi tekanan hidup mereka yang sedang terkena musibah letusan gunung berapi. Efek dari pelatihan sabar dan sholat ini adalah kemampuan bersabar mereka meningkat, sehingga mampu menerima dan bangkit kembali dari cobaan hidup, tetap tenang dalam kesulitan, dan yakin dalam mengatasi kesulitan. Kesimpulannya adalah, dengan adanya kesabaran, mereka bisa lebih menahan emosi dan menahan segala ego atau inginnya dengan memahami adanya kehendak Allah SWT.
Dengan sholat dan zikir-zikirnya, mereka bisa lebih tenang dengan memasrahkan semuanya kepadanya. Ketenangan jiwa saat kita berusaha untuk sabar dan melaksanakan sholat sangat berpengaruh dengan keadaan psikologi seseorang. Karena dalam psikologi sendiri, apabila hati merasa tenang, maka jiwa juga akan merasa lebih tenang.